Hati-hati kalau nafsumu sedang besar. Orang itu kalau nafsunya besar, akalnya tergerus. Kalau kamu ambisimu besar, itu biasanya akalmu hilang. Jadi hati-hati. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Apa sih yang dilakukan Hai bin Yaqdhan? Kalau dari novel itu ada 3 hal, saya jelaskan tadi ya. 3 laku. Yang pertama laku menahan diri. Yang kedua laku, kalau bahasa novelnya itu menyerupai benda-benda langit. Benda-benda langit itu kan patuh, kemudian tertib, kemudian kontinu, ndak pernah bantah, tugasnya apa ya selalu begitu. Nah, dia meniru itu dengan geraknya. Dia merasa benda langit ini mesti digerakkan atau disuruh bergerak dengan oleh yang wajibul wujud tadi. Dan mereka begitu setia, kalau pakai logikanya Hai, sampai mereka bercahaya. Kalau begitu, biar aku bercahaya seperti mereka. Pasti itu karena kemuliaan mereka mengikuti, menaati perintah dari yang wajibul wujud tadi. Kalau bahasanya di situ dari al-fa'il. Yang al-fa'il itu yang menggerakkan, aku harus ikut gerak kayak mereka. Gerakan fisik. Gerakan muter kayak gasing tadi sampai pingsan. Itu dia ingin mengalami itu. Tujuannya apa? Yang pertama sama yang kedua. Yang pertama sama yang kedua ini adalah untuk melemahkan yang fisik. Karena fisik yang terlalu kuat bikin jiwa lemah. Nafsunya kuat. Hati-hati ya, kalau nafsu kuat itu susah. Mikir juga susah. Saya lupa kemarin ada baca adagium Arab itu. Agak saru tapi penting untuk pedomanmu ya. Idza qama dzakaru dzahaba thulutsa aklihi. Kalau itu berdiri, maka 2/3 akalmu hilang. Tinggal 1/3. Maksudnya apa? Adagium itu, hati-hati kalau nafsumu sedang besar. Orang itu kalau nafsunya besar, akalnya tergerus. Nafsu apa saja sebenarnya? Kalau kamu ambisimu besar, itu biasanya akalmu, kalau di situ malah tinggal 1/3, karena yang 2/3 hilang. Ditempati oleh ambisi. Jadi hati-hati. Caranya kalau Hai, lemahkan. Rumus pertama apa? Membatasi diri. Fisik itu penuhi sesuai kebutuhan, cukup. Selesai. Makan kalau cukup 1 piring, ya 1 piring sudah. Nggak usah ngarang-ngarang lagi. Ini kalau nambah cemilan, makanan pembuka, makanan penutup, kemudian ya itu nuruti nafsu kalau begitu. Cukup lah. Cukupmu berapa? Kalau cukupnya nasi kucing 1, ya enggak apa-apa. 1 aja. Kalau kurang ya nambah 1 lagi. Ya, enggak apa-apa. Ya kalau masih kurang lagi, ya nambah 1 lagi. Ya, yang penting cukup. Paradigmanya cukup. Syukur-syukur dikurangi sedikit. Karena misinya memang melemahkan. Kalau dalam sufi namanya, kalau dalam suluk, bahasa baratnya namanya purgatif. Model penyiksaan diri. Jadi disiksa dikit-dikit, bukan karena nggak mampu. Kalau kamu makan nasi kucing 1 karena memang duitnya cukup itu bukan penyiksaan. Ya memang nggak punya. Kalau punya sih kamu mau beli seangkring-angkringannya punya. Cuma beli cukup 1 aja. Dalam rangka tirakat orang Jawa menyebutnya. Nah itu apa? Menguatkan jiwa. Bikin jiwa tangguh. Kalau jiwamu tangguh, proses hidup seperti apapun lancar nantinya. Khususnya dalam konteks hubunganmu sama Allah. Karena yang wanafakho fihi min ruhi dalam diri manusia, ada ruhnya, bagian dari ruhnya Allah dalam diri kita. Ini kan terpenjara dalam jasmani. Kalau hidup kita fokusnya pada jasmani, kita tidak akan ketemu sama Allah. Maka
Kan ada yang hadis qudsi itu, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Ketahuilah hakikat dirimu yang sejati. Kalau kamu kenal, maka kamu sebenarnya kenal Allah. Itu maunya di situ. Maka hai, untuk ketemu yang imateri, materinya dia lemahkan. Itu membatasi diri. Jadi baik itu makanan, termasuk nafsu, ambisi apapun jenisnya, apakah itu nafsu yang itu, apakah itu nafsu yang lain, dibatasi secukupnya saja. Ya, istri satu kan cukup. Kalau belum punya ya ditahan. Jangan dilampiaskan yang aneh-aneh. Ya itu latihannya di situ. Jadi jangan dilampiaskan dulu, atau kalau dilampiaskan secukupnya. Yo jangan boros-boros, sabun mahal sekarang. Oke. Loh, kamu kok ketawa, pikiranmu neng ndi? Oke ya, itu maunya hai. Kalau sudah lemah kan jiwamu kuat. Kalau sudah jiwamu kuat, naik ke level kedua. Kalau di sufi nanti namanya tahalli setelah takholli. Kamu lakukan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan tipe ilahiyah. Kalau bahasa sufi, takhollak bi ahlakillah. Simbolnya hai, dia muter-muter tertib seperti tertibnya alam. Setelah itu baru tajalli, musyahadah. Kamu akan sadar, akan tersingkap rahasia-rahasia kunci dari alam semesta. Yang ini nggak bisa cuma dibaca. Kamu baca bolak-balik Ibnu Arabi, baca bolak-balik Rumi. Kalau belum tercerahkan, tidak ada kesadaran dan tidak ada laku yang menuntunmu ke sana, sama aja. Isinya cuma apal. Apal puisi-puisinya Rumi, apal puisi-puisinya Ibnu Arabi, tapi tidak praktikal. Kalau tidak praktikal, tidak akan ketemu. Sama rahasia mukasyafah, rahasia musyahadah. Harus ada lakunya. Karena ilmu itu kelakonnya harus kanthi laku. Di sufi juga begitu. Harus ada suluknya. Suluk itu salik jalan. Kalau kamu diem aja cuma menghafalkan teorinya, ya tidak akan ketemu hasilnya. Harus jalan. Harus ada suluknya. Itu yang dilakukan oleh hai. Fase pertama pemahaman, fase kedua perjalanan. Terus setelah itu setelah mengalami puncak, dia ketemu absal, saya bilang tadi. Itu kesimpulannya absal. Katanya absal, apa yang disampaikan hai sesuai dengan apa yang ia pikirkan dan ketahui dari nas-nas ajaran agama. Akhirnya absal ini sadar, tidak ada lagi ajaran agama yang muskil. Ternyata semua yang diperintahkan oleh Allah itu ada rahasianya. Masuk akal semua. Karena sekarang yang muskil sudah dijelaskan semua oleh hai. Yang selama ini tertutup menjadi terbuka. Semua yang rumit sekarang jelas. Di matanya absal, hai ini seorang ulul albab. Kalau di Islam kan ada hierarki. Ada ulul absor, ada ulun nuha, ada ulul albab. Ranking paling tinggi ini ulul albab. Ulil absor itu levelnya paling rendah. Jadi ulil absor itu orang yang cara berpikirnya empiris. Hanya berdasarkan fakta basor itu kan mata. Fakta empiris, fakta kelihatannya itu ulil absor. Tapi ya bagus. Kebenarannya namanya ainul yakin. Level di atasnya namanya ulin nuha. Ulin nuha itu orang yang mampu berpikir rasional, analitis, pakai akalnya. Kalau tadi kan andalannya pengetahuan empiris dari fakta. Teh ini manis, sekarang masjid ini terang, itu kan pengetahuan dari situ. Tapi ada level lebih tinggi namanya ulin nuha. Kalau ulin nuha itu pakai akal. Filsafat itu ulin nuha. Naik sedikit kebenarannya ulin nuha namanya ilmul yakin. Naik sedikit di atasnya namanya
ulil absor. Ulil albab. Ulil albab ini ya dari kata-kata lub, batin. Ini yang dimaksud pengetahuan intuitif, pencerahan, kesadaran spiritual. Kebenarannya namanya hakul yakin. Ini jenis-jenis ulil. Jadi ada lolayo kan, ada ulil absor. Nah, kalau kamu ingin mengalahkan ulil absor, jadilah ulil nuha. Nah, kalau ingin lebih tinggi, jadilah ulil albab. Ulil albab itu di situ dijelaskan selanjutnya. Ia memandangi hai dengan pandangan kagum dan memuliakan. Ia yakin kalau hai adalah bagian dari wali-wali Allah. Ini orang ini wali, jadi jangan salah. Ternyata menurut Ibnu Tufail, kewalian juga bisa didapat melalui jalur filsafat, melalui jalur akal. Yang disebutkan dalam nas, cirinya apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ndak mudah takut, gak mudah galau, dan ndak mungkin sedih. Jadi kalau kalian, Pak saya kok dikit-dikit galau, gampang panik, apa-apa dikit-dikit sedih, berarti ndak apa-apa, memang kita bukan wali. Ya. Kalau mau, kamu bisa ndak galau loh, makommu dinaikkan jadi wali. Karena wali itu level kesadaran tertentu yang bikin orang, apa sih dunia ini, ndak kagetan, ndak gumunan, ndak gampang shock, ndak gampang stres, dan nggak sedih apapun yang terjadi. Kalau masih gampang ngamuan, kok nganggep dirinya wali tapi ada masalah dikit ngamuk, teriak-teriak, nuding-nuding, berarti belum. Kelihatan galau, kelihatan sumpek, kelihatan nggak terima, nggak ridho, itu berarti bukan wali. Apalagi sedih. Kok ada wali, saya prihatin sekali. Wali nggak prihatin dia. Jadi kalau wali, apapun yang terjadi, Allah sudah skenarionya Allah. Hari ini kan banyak orang galau. Apalagi kasus Al-Maidah 51 itu kan. Wah. Iya, se-Indonesia galau. Padahal rumusnya kan sederhana. Kalau Allah mau, orang sedunia bersepakat untuk menolak, tidak akan bisa. Kalau Allah menolak, orang sedunia mendukung dan mau juga tidak akan bisa. Itu kan rumus paling simpel, semua orang juga sudah tahu. Tapi kita kan galau, ngamuk, tawuran, seolah-olah kita ikut ngatur. Padahal kita tidak punya kuasa apa-apa. Tapi ya tidak heran sih, wong kita memang bukan wali. Jadi isinya sekarang tawuran, semua ngamuk, gegeran. Ini penting, keheranannya hai. Setelah dia ketemu umat, hai ini heran. Sebenarnya yang dibawa oleh Nabi itu semua persis sama seperti yang dia pikirkan. Hanya ada dua hal yang dia bertanya. Yang pertama apa? Mengapa para nabi, para rasul itu kalau menjelaskan alam ketuhanan, tentang Tuhan dan ihwal yang metafisik itu, termasuk alam mukasyafa itu, kok dijelaskan dengan perumpamaan-perumpamaan ya? Kok tidak dijelaskan apa adanya saja? Karena pakai perumpamaan, kadang-kadang manusia tergelincir, terjebak oleh perumpamaan ini. Nggak ketemu hakikatnya. Itu herannya hai yang pertama. Herannya hai yang kedua, kenapa para nabi kok mencukupkan nyuruh orang dengan ibadah-ibadah formal itu? Yang terusnya, kenapa juga memperbolehkan umatnya mencari, mengumpulkan harta? Sehingga bikin mereka terpalingkan dari yang hakiki. Mbok sudah sejak awal diwanti-wanti, sudahlah nggak usah nyari dunia, tapi kok masih dibolehkan ya? Itu hai herannya dua ini. Setelah ngobrol, setelah ngerti umat. Yang pertama, kenapa ya kok bahasa-bahasanya pakai simbol? Kok ndak ngomong aja apa adanya? Ini sebelum dia dakwah. Yang kedua, kenapa kok dicukupkan itu saja, nggak ditambah-tambah penjelasan yang lebih dalam? Kemudian kenapa juga umat diperbolehkan sibuk dengan harta? Padahal itu semua bisa menjauhkan dari Allah.
Nah, nanti belakangan hai ketemu jawabannya. Ternyata memang levelnya manusia itu macam-macam. Kalau Nabi ujuk-ujuk datang bawa ajaran yang rumit dan dalam, mungkin ajaran itu ditolak sejak awal oleh masyarakat. Maka dipakailah simbol-simbol sesuai kadar akalnya masyarakat. Dan nggak usah khawatir nanti ada orang-orang khawas tertentu yang menyingkap rahasia itu. Yang mereka pasti punya jalan untuk menjelaskan ke masyarakat. Nah, Hai baru sadar itu belakangan, setelah dia nggak sukses dakwahnya. Oh, berarti memang masyarakat itu macam-macam, harus dilihat levelnya. Oke, jadi itu keheranannya Hai. Terus, ringkesnya apa? Masih panjang. Oke. Katanya Hai. Jadi ini teori-teori dari Roman itu ya. Yang pertama, ini penting bagi yang mau ngangkat skripsi atau tesis dari Roman itu. Yang pertama tema epistemologinya. Urutan pengetahuan. Akal itu memahami dari objek empiris, sederhana, sampai yang rumit, yang kompleks, yang universal. Sampai yang intuitif. Itu tema pertama. Bisa kamu angkat. Di Hai bin Yaqdhan penjelasannya agak detail. Terus yang kedua tentang Tuhan. Manusia dapat menyimpulkan adanya Tuhan tanpa harus menggunakan kitab suci. Dengan akal saja bisa. Lewat tanda-tandanya, ayat-ayatnya, makhluknya. Itu yang kedua. Jadi menyimpulkan yang kalau bahasanya Ghazali badihi, tabadur ilal faham, langsung bisa dipahami oleh akal. Adanya Tuhan. Hampir semua aliran sepakat bahwa menyimpulkan bahwa Tuhan itu ada paling gampang. Lihat ayatnya, alam semesta ini mengindikasikan pasti tidak kebetulan, pasti ada Tuhan. Terus ada lagi keterbatasan akal. Jadi akal kadang-kadang tidak berdaya untuk ketemu hal-hal yang memang di luar batas penalarannya, termasuk tentang alam. Ibnu Tufel termasuk tokoh yang kalau ada yang bilang alam ini kodim atau alam ini baru, monggo lah. Masing-masing punya argumen. Wong sama-sama nggak ngerti pastinya kayak gimana. Jadi di situ akal terbatas. Terbatas untuk nyari kepastian jawabannya. Meskipun boleh, kayak bahasanya Ibnu Rus kemarin kan, meskipun salah, kalau di level ini, itu dimaafkan. Kalau itu hasil ijtihadnya yang serius, sama-sama dapat pahala. Jadi terus katanya Hai, yang penting gini loh, kamu berpendapat alam itu kodim ataukah alam itu kudus, baru ndak masalah. Asal ujungnya adalah Allah itu ada dan yakin dialah yang ngatur segalanya, beres. Ndak harus ribut aslinya baru apa lama ya. Ini besok bisa lihat Allah di akhirat apa ndak ya, itu ndak penting. Yang penting kamu pro apa kontra monggo, yang penting ujungnya adalah Allah. Nah, itu teorinya Hai. Mau pakai jalurnya Hai, mau pakai jalurnya Salman, mau pakai jalurnya Absal, monggo. Yang penting semuanya nanti ujungnya ketemu Allah. Itu maunya Ibnu Tufel. Mau ketemu Allah pakai akal, silahkan. Pakai riadoh kayak Absal, silahkan. Mau pakai ayat kayak Salman, silahkan. Semuanya ketemu Allah. Jalurnya saja yang beda. Oke, terus selanjutnya urusan sosial. Nanti di Hai bin Yaqdhan kamu bisa memahami bahwa dengan akal kita bisa ketemu akhlak selain ketemu Allah. Kita bisa menyimpulkan mana baik, mana buruk. Pakai akal.
Nggak usah buka Al-Quran, nggak usah kamu riadoh nyari ilham. Dengan akal kamu bisa menyimpulkan misalnya maling itu pasti jelek. Misalnya bunuh orang itu juga pasti jelek. Yang tanpa alasan loh ya. Bukan dalam situasi perang. Maling pasti jelek. Bukan maling konotasi misalnya aku pencuri hatimu, bukan itu. Ya maling. Ya. Terus akal dan syariat itu pasti ketemu. Akal sumbernya dari Allah, syariat juga dari Allah. Akal yang dibaca ayat-ayat kauniyah, yang itu juga ciptaannya Allah. Jadi innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semuanya dari Allah dan pasti kembalinya ke Allah. Termasuk akal, alam semesta, syariat. Pasti ketemu kalau tidak dikotori oleh macam-macam. Termasuk hasrat, kepentingan, kelompok, aliran, dan macam-macam. Terus syariat, syarak, jangan khawatir, Pak, saya mikir filsafat jelimet, Pak. Pokoknya saya itu ngertinya ya sembahyang sing bener, zakat sing bener, ndak apa-apa, itu juga sudah cukup. Katanya Ibnu Tufel, kenapa? Arahnya sama. Ujungnya nanti sama. Dan memang setiap orang levelnya beda-beda kalau urusan penangkapan dan pemahaman. Ada yang memang bakatnya fikih, suruh belajar filsafat, puyeng dia. Ada yang bakatnya filsafat, berpikir, bernaral, suruh hafalan dalil, dia minta ampun. Jadi bakatnya beda-beda. Tapi jalur itu silakan diikuti sesuai bakat, ujungnya pasti ketemu Allah. Kecuali yang salah jalan. Kalau yang salah jalan, cirinya gampang. Harusnya kamu semakin dekat sama Allah, tapi kamu malah semakin jauh sama Allah. Berarti kamu salah jalan. Kamu sendiri yang bisa ngitung. Makanya saya sering bilang, ngaji ini silahkan diniati apapun sesuai kepentinganmu masing-masing. Tapi usahakan dengan semakin tambah wawasanmu karena ngaji, kamu merasa semakin dekat sama Allah. Kalau kamu hasilnya ngaji, gara-gara saya sering ngaji itu semakin males aku sholat. Semakin tidak akrab aku sama Allah. Akrabnya sama Nietzsche, sama Socrates, sama Aristoteles. Ada yang salah. Karena jalur itu harusnya membawa ke muara yang sama, yaitu Allah. Kalau jalan, apapun itu sebenarnya ya nggak cuma ngaji ini. Termasuk kuliahmu. Termasuk hidupmu sehari-hari. Aktivitasmu, pikiranmu. Semuanya. Ya termasuk mungkin pacaranmu. Dengan pacaran ini, Pak, saya semakin dekat sama Allah. Semakin ya apa ya tenan iso ngono, kalau bisa ya hebat. Ya, berarti kalau apel malam minggu kamu wiritan, tahajud bersama, terus khataman mungkin gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat pergagasan. Jadi di Hai bin Yaqdhan rumusnya adalah yang pertama, manusia itu sejak lahir memang fitri. Fitri dalam arti belum terkontaminasi oleh dunia. Tapi dia punya potensi ketuhanan. Sudah ada citra Tuhan dalam dirinya. Jadi fitrahmu adalah mengenali Tuhan yang ada dalam dirimu. Cuma nanti gara-gara perjalanan hidup yang macam-macam, ini terhijab, tertutupi. Jadi kamu sampai lupa tujuanmu, orientasi hidupmu hilang. Tapi hakikatnya begitu kamu lahir, kamu sudah punya potensi mengenali Tuhan. Ini sifatnya fitrah. Itu yang bikin kadang-kadang orang-orang nakal, para penjahat itu tiba-tiba merasa kosong, merasa hampa. Semakin jauh dari Allah, semakin ada yang hilang ya rasanya. Itu yang dirasakan Barat hari ini sebagian besar, kehilangan spiritualitas. Karena dia menjauh dari fitrahnya. Ya kalau Allah bilang wa nafakha fihi min ruhi, itu kan bukan berarti hanya orang Islam aja yang digituin. Ya semua manusia. Jadi dari segi epistemologi ini kayak Plato. Jadi dalam diri kita ada ide bawaan. Cuma dalam bahasa filsafat Islam, ide bawaan ini sifatnya ilahiyah, pengetahuan-pengetahuan fitri tentang ketuhanan.
Nah, setelah itu ada indera, ada akal. Pakai panca indera namanya induksi, pakai akal namanya deduksi. Ini juga sumber kebenaran, termasuk epistem, cara berpikir. Kalau sudah ahli di situ, jangan lupa masih ada satu lagi ayat, satu lagi alat, namanya intuisi. Yang bisa menangkap pengetahuan ilhamiah. Ini epistemnya. Jadi berdasarkan kisahnya, hai, dalam diri kita minimal ada 4 alat yang bisa menemukan kebenaran. Kamu cari, kamu cenderung lebih expert di mana untuk menemukan Tuhan. Yang pertama, fitrah, ketuhanan. Yang ini membacanya ke dalam, mengingat-ingat, refleksi. Yang kedua, panca indera, membaca alam semesta, realitas empiris. Yang ketiga, akal, pakai logika, dinalar. Dan yang keempat, riyadhah, nunggu pancaran ilmu dari Allah. Jalannya 4. Pilih salah satu, boleh salah 2, boleh salah 3, syukur bisa salah 4. Semakin banyak salahnya, semakin bagus, semakin kompleks. Saya, Pak, bisa menyimpulkan Allah dari realitas, sekaligus berdasarkan akal pikiran saya, sekaligus kembali ke fitrahku sebagai manusia, dan sekaligus saya riyadhah dan dapat pencerahan dari Allah. Oh, itu ampuh kalau bisa kayak gitu. Monggo, jalur yang bisa kamu tempuh yang mana? Sesuai bakatmu masing-masing. Bakat nalar ya, bukan bakat yang lain. Ya, bakatmu nyanyi, bakatmu yang lain itu maksud itu kan bukan bakat yang itu, tapi bakat kapasitasmu, alat dalam dirimu yang lebih hidup yang mana. Itulah pakailah untuk mendekat pada Allah. Terus kalau akal gimana? Kalau akal ikuti yang dilakukan oleh hai. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Simpulkan dengan akal. Yang pertama, lihatlah perkembangan alam ini. Dan lihatlah bahwa tidak mungkin segalanya terjadi kebetulan. Pasti ada sebabnya. Termasuk pikirkanlah benda-benda langit, bulan, bintang, matahari. Kalau Ibnu Tufel hidup hari ini, mungkin dia nambahi lagi galaksi. Mungkin dia nambahi lagi gugusan galaksi yang lain, gugusan dan semakin besar, semakin luas. Itu tidak mungkin kebetulan. Kan kemarin Ibnu Rus itu menalar bahwa coba dilihat ya, katanya Ibnu Rus. Matahari itu kalau lebih dekat 2 senti aja, bumi terbakar dengan bumi. Kalau dia lebih jauh 2 senti saja, bumi ini akan beku. Jadi kok pas sekali untuk ukuran dihidupi manusia di bumi, pasti ada yang ngatur. Tidak mungkin itu kebetulan. Kok semuanya cocok ya untuk manusia, udaranya, airnya, tanahnya. Tidak mungkin kebetulan kok sebanyak itu. Pasti ada yang ngatur. Nah, itu akalmu, silahkan nyari ke situ. Terus setelah ketemu Allah, kemudian mikirlah lebih dalam lagi bahwa kebahagiaanmu itu terjadi ketika kamu dekat, ketika kamu akrab sama yang bikin alam semesta pas sekali untuk kamu. Kenapa? Berarti dia sangat sayang padamu sebagai manusia. Itu pakai akal. Bisa. Jadi untuk akrab sama Allah, tidak harus kamu cari dalil ayat. Dengan akalmu aja kamu lihat, oh berarti Allah itu sayang sekali sama manusia. Segala tetek bengek alam semesta ini diatur agar cocok, pas, klop untuk manusia. Dan dia maha kuasa, maha segalanya.
Berarti aku akan senang luar biasa kalau akrab sama dia. Mesti bahagia. Ya kan? Dekat sama Allah itu kan melebihi bahagia punya orang dalam. Kamu kan sering gitu. Nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, nggak pernah macem-macem kok pengen masuk surga. Jangan-jangan punya orang dalam ya. Orang dalamnya itu Allah. Jadi rayulah Allah biar dekat sama kamu. Padahal Allah itu kalau kamu kan ada hadisnya itu kan, kalau kamu mendekat 1 langkah, dia mendekatimu 100 langkah. Jadi kalau kamu mendekati Allah dengan motor, Allah mendekatimu pakai pesawat. Jadi kan gambarannya begitu. Oke. Kalau kamu mendekati Allah pakai pitung, Allah mendekatimu pakai ninja. Gambarannya begitu, jadi berkali-kali lipat. Jadi maka kebahagiaanmu justru kalau kamu cerdas. Kuncinya bukan ketika kamu jauh dari Allah, apa Allah nggak mengawasimu, tapi ketika kamu sangat dekat sama Allah. Kalau akalmu jalan. Terus pahamilah bahwa manusia ini diadakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, punya visi, punya misi. Ya kalau Al-Quran menyebutnya 2, sebagai hambanya dan sebagai khalifahnya. Ini pakai akal bisa. Akalmu aja bisa menyimpulkan sampai ke situ. Kemudian pahami juga bahwa keselamatan alam semesta, kelestarian alam semesta, kuncinya juga kedekatan kita sama Allah. Dan yang terakhir, pasti nanti semua kembali ke Allah lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini pakai akal bisa. Tidak harus kamu lacak di kitab suci. Tidak harus kamu nunggu ilham. Akalmu sendiri memang dikasih Allah potensi untuk bisa menangkap 6 hal ini. Meskipun kita tidak pernah pakai ke situ. Tapi kalau bisa, arah kita berpikir selalu menuju ke sana. Karena disitulah nanti akal menemukan potensi dirinya. Untuk apa dia dikasihkan oleh Allah ke manusia. Untuk menemukan 6 hal ini kalau di Haibin Yaqdhan Ibnu Tufail. Kalian belajar ilmu apapun nanti maunya Allah ya ujungnya ke 6 hal ini. Dari 6 ini kamu intinya apa? Akan semakin dekat sama Allah. Jangan nyari ilmu yang bikin kamu semakin jauh dari Allah. Oke, ilmu apapun, apakah itu sains, teknologi, agama, apalagi usuluddin, tafsir, itu harusnya bikin semakin kita dekat sama Allah. Terus kalau ini sudah tidak terlalu original, nggak terlalu genuine, hampir semua filosof bilang akal dan wahyu itu penting. Dua-duanya saling mendukung, tidak bisa saling menafikan. Maka tidak perlu diperdebatkan. Kamu tidak harus tanya mana lebih tinggi akal atau wahyu. Kenapa tidak boleh ditanyakan? Karena akal tidak mungkin terarah kalau tidak ada wahyu. Wahyu juga tidak ada gunanya kalau tidak ada akal. Lah wahyunya ada, akalmu nggak jalan, kamu stres, tidak akan operatif wahyu. Kamu nggak bisa menarik dalil, menarik pedoman dari situ. Wong pikiranmu judet, buntu, stres. Berarti akal penting. Akal yang tidak waras tidak bisa dia menggali kebenaran dari wahyu. Sebaliknya, akal, jadi wahyu nggak mungkin tambah akal, akal juga nggak mungkin tambah wahyu. Wahyu ngasih orientasi. Akal itu gini loh caranya mikir, arahkan ke sini loh pikiranmu. Itu wahyu yang mengarahkan. Biar nggak sia-sia. Akalmu bekerja, biar ngerti arahnya. Wahyu itu kayak petanya. Alam semesta ini realitasnya. Dan akalmu itu
alat bacanya. Kamu mau jalan-jalan, kalau tidak ngerti petanya, ya mesti kesasar. Harus tahu petanya dulu. Setelah tahu petanya, yang bisa baca peta itu akal. Jadi akal, wahyu, realitas itu 3 hal yang tidak mungkin saling di-ranking, tidak mungkin saling dipisahkan. Mana lebih penting? Sejajar semua, sama-sama penting. Dikasih wahyu, kok akalmu nggak jalan, ya wahyunya nggak ada gunanya. Punya akal, tapi kamu nggak ngerti orientasi hidup mau kemana dan untuk apa, juga mesti nabrak-nabrak ndak karu-karuan, hasilnya ya sumpek juga. Makanya katanya Einstein kan, ilmu tanpa agama rusak, agama tanpa ilmu buta. Atau sebaliknya. Dua-duanya saling butuh. Jadi kalau ini di semua filosof dibahas. Nah, caramu pakai akal sama wahyu bisa dengan 3 gaya. Kalau menurut Hai bin Yaqdhan tadi, bisa kamu pakai gaya Hai, bisa pakai gaya Absal, bisa pakai gaya Salman. Pakai Hai berarti pakai akal. Carilah Tuhan dengan akalmu. Terus Absal. Kalau Absal, pahami wahyu dengan akalmu. Atau Salman. Kalau Salman, ya carilah Tuhan dengan wahyu. Letterlek. Ya kan ada sekarang kan wahyu, pokoknya yang tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah ya itu. Ya wis ndak apa-apa. Bisa kok ketemu Tuhan. Dengan akal, iya bisa. Atau digabunglah dari wahyu terus ditafsirkan pakai akal juga bisa. 3-tiganya bisa. Hari ini semua aliran dalam Islam itu bisa kamu analogikan dengan 3 orang ini. Hai atau Absal atau Salman. Ada aliran Hai, ada aliran Salman, ada aliran Absal. 3-tiganya jalan yang berbeda menuju tujuan yang sama, yaitu Allah. Maka jangan gegeran. Sama kita nanti. Yang satu naik bis, yang satu naik kereta, yang satu naik motor. Sama. Tujuannya sama. Jadi kalau ada orang gegeran gara-gara alatnya beda, yaitu nanti buang-buang waktu. Kamu nggak jalan-jalan. Selama ini kan kita sering gegeran. Yang naik bis mencaci maki yang naik kereta, yang naik kereta melecehkan yang naik motor. Akhirnya gegeran, keretanya nggak jalan, bisnya nggak jalan, motornya nggak jalan. Saling nyari kejelekan yang lain. Nggak hasil-hasil. Padahal Allah kan bilang ada syir'atan wa minhajan itu fastabikul khairat. Lomba, kalau lomba ya cepet jalan, yang larinya lebih cepat dia yang menang. Dalam kebaikannya masing-masing. Cuma hari ini kita tidak paham kendaraan kita apa, yang kita paham adalah jeleknya kendaraan yang lain apa. Kamu nggak ngerti loh, kamu itu naik kereta, kamu itu naik motor, kamu itu naik bis. Pahami kendaraanmu dan maksimalkan jalannya, kan gitu. Nah, kalau bis saingan sama kereta nanti rebutan lewat di rel ya kacau. Jadinya tabrakan. Kalau tabrakan ya keretanya nggak bisa jalan, bisnya nggak bisa jalan. Dan itu yang terjadi hari ini. Sebenarnya sejak awal sejarah Islam. Jadi Hai tawuran sama Absal, Absal tawuran sama Salman, dan itu terjadi sampai hari ini. Itu penyakitnya umat Islam. Padahal kalau ikut ajarannya Ibnu Tufail, enggak. 3-tiganya itu kendaraan yang berbeda untuk tujuan yang sama. Terus jiwa sekarang. Di Ibnu Tufail panjang sekali penjelasan tentang jiwa. Ketika Hai heran dengan induk rusanya yang mati. Nanti katanya Ibnu Tufail, jiwa itu ada 3 jenis. Jiwa tumbuhan, jiwa hewan, dan jiwa manusia. Khusus untuk manusia, 3-tiganya ada.
Kalau tumbuhan ya dia punya jiwa tumbuhan saja. Kalau hewan dia punya jiwa tumbuhan dan jiwa hewan. Tapi manusia dia punya jiwa tumbuhan, jiwa hewan, dan jiwa manusia. Dalam dirimu ada 3. Harusnya yang menang adalah jiwa manusia. Tapi banyak orang yang menang jiwa hewannya. Atau jiwa tumbuhannya. Jiwa tumbuhan itu mangan, turu, tambah dhuwur tapi yo ora berkualitas. Tumbuhan itu kan begitu. Disirami, tambah tinggi, tidak bisa kemana-mana di situ terus. Tidak aktif, tidak kreatif, tidak mobile. Gaweane mangan, turu, nonton TV, buka WA, mangan lagi, turun neh, buka WA, makan lagi, turun neh. Nah itu jiwa tumbuhan, males. Nah, orang-orang pemalas itu jiwanya jiwa tumbuhan. Ada yang agresif, jiwa binatang. Nafsunya gede terus, ngamuk terus. Nah, itu jiwa hewan. Jadilah jiwa manusia. Nah, nanti keadaan jiwa ada 3. Kalau menurut Ibnu Tufail, ada jiwa yang nanti akan bahagia dan kebahagiaannya kekal. Yaitu jiwa, kalau bahasanya Siti Jenar kemarin, yang mati sakjroning urip. Jadi jiwa yang sudah ketemu Allah duluan sebelum meninggal. Sebelum diumumkan di masjid, innalillahi, sudah pulang ke rahmatullah. Kan baru itu, kalau sudah mati memang ketemu Allah. Tapi ada orang yang sebelum diumumkan di masjid sudah ketemu Allah duluan. Kalau bahasanya Siti Jenar, mati sakjroning urip. Maksudnya apa? Nafsu-nafsu kebinatangan, kehewanan, ketumbuhannya sudah musnah. Yang tersisa adalah keasikan pertemuannya sama Tuhan. Jiwa yang kayak gini nanti dia kekal, abadi. Nanti bahasa Buddhanya, orang semacam ini yang bisa mukso. Mukso itu ya dia tidak ngalami mati lagi sudah. Oh sudah bahagia abadi. Mati itu fase yang sama sekali tidak penting lagi. Mati sekarang, mati besok sudah nggak penting lagi karena dia sudah asik sama Allah. Itu yang bikin sufi-sufi seperti Al-Halad Suhrawardi, Syekh Siti Jenar itu ndak galau, ndak sumpek meskipun dieksekusi, dihukum mati. Karena dia sudah mati duluan. Sudah asik hidup dalam Allah. Ini jiwa yang kekal abadi. Ada jiwa jenis kedua. Jenis kedua ini kenal Allah. Sudah kenal Allah, ngerti Allah, tapi masih nekat melakukan maksiat. Tapi cuek. Jiwa ini berat, nanti dia sengsara. Bukan jiwa yang mutmainnah. Kalau bukan jiwa yang mutmainnah, dia tidak bisa kembali ke Allah. Karena yang bisa kembali ke Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Yang bisa kembali hanya nafas yang mutmainnah. Jiwa yang kenal Allah tapi melanggar, itu pasti tidak tenang, tidak mutmainnah. Jiwa ini akan sengsara. Atau jiwa level ketiga. Level ketiga ini jiwa yang tidak kenal sama sekali Allah. Ini bukan lagi sengsara atributnya. Yang tidak kenal sama sekali dengan Allah itu jiwa hewan. Hewan itu levelnya kan level tidak ada taklif di situ, wong dia tidak kenal, tidak ada hubungannya sama kesadaran kebertuhanan. Dia bukan manusia lagi. Kalau nggak peduli ada tidaknya Tuhan, ada tidaknya Allah. Nah itu analisisnya Ibnu Tufail. Hati-hati keadaan jiwamu. Kalau kamu ingin bahagia, ada di yang pertama. Di yang kedua, kamu akan sumpek, tobatlah. Kalau kamu ada di yang ketiga, ya tobatnya lebih dalam lagi dan perdalam ilmumu tentang Tuhan. Tidak cuma ilmu, tapi juga laku.
biar kamu keluar dari kondisi kehewananmu. Nah, itu jiwa. Jadi kenal Allah tapi cuek, sama ndak kenal Allah. Saya ndak tahu kita ada di mana. Cuma curigaku kita ada di yang kedua. Cuma ini suudzon ya, kan nggak boleh. Ya wis, suudzonku. Saya husnudzon kamu ada di yang pertama. Husnudzon ini. Dzon itu kan cuma kira-kira. Terus etika dari Hai bin Yaqdhan bahwa dari 3 jenis karakter jiwa manusia tadi, hewani, manusiawi, tumbuhan, maka 3-tiganya butuh perilaku untuk memuaskan. Yang tumbuhan itu penting loh, jangan dikira kamu butuh makan, butuh istirahat, itu jiwa tumbuhan. Hasrat, ambisi penting karena kita dikasih nafsu oleh Allah, kita bukan malaikat. Kemanusiaan juga penting. 3-tiganya harus pas formulanya. Formula yang pas itu nanti lahirnya perilaku, namanya etika. Ya kalau di Hai dilambangkan dengan meniru tindakan angkasa, meniru bikin baju kayak hewan, bikin tubuh kayak hewan, dan seterusnya. Apa semua yang dilakukan oleh Hai itu kan cuma niru yang di sekelilingnya. Itulah sumber etika. Kalau ingin jadi manusia, hakikatnya Tuhan, ada perilaku-perilaku yang hubungannya sama hewan, ada perilaku-perilaku untuk yang berhubungan dengan kebutuhan fisikmu tumbuhan. Satu nafsu, satu fisik, satu hubungannya sama ketuhanan. 3-tiganya harus pas. Jangan kebanyakan tumbuhan, jangan kebanyakan binatang, juga jangan kebanyakan Tuhan. Kenapa tidak boleh kebanyakan Tuhan? Karena tubuhmu juga ada amanatnya. Pak, saya pengen diri Tuhan, Pak. Tuhan kan nggak makan, Tuhan tidak beranak, Tuhan rendah. Karena kamu bukan Tuhan, meskipun ada unsur ketuhanannya, perilaku etismu ya sesuai koridormu sebagai manusia. Meskipun secukupnya saja. Kawin ya cukup 1. Kalau ternyata kurang, ya yang 1 itu diulangi lagi. Ya kan kawin, bukan nikah. Kalau 1 kan bisa diulang-ulang sak kapok itu kalau kawin itu. Jadi 1 kurang ya diulang lagi, sekali lagi tidak apa-apa. Itu etika. Jadi perilaku manusia. Terus ini yang terakhir ya, tentang ketuhanan. Cara akal membuktikan Tuhan tadi kayak gimana sih? Kalau di Hai bin Yaqdhan ada 3 jalur. Ada 3 cara. Yang pertama argumennya namanya argumen gerak. Jadi gerakan alam ini membuktikan adanya Allah. Terus ada yang bilang alam ini baru, ada yang bilang alam ini qadim. Katanya Ibnu Tufail, baik alam ini dianggap baru apa dianggap qadim, sama-sama membutuhkan Allah. Kalau alam ini baru berarti Allah lah yang bikin dari tidak ada jadi ada. Kalau alam ini dianggap qadim, Allah lah yang bikin dari tidak wujud seperti alam semesta ini jadi wujud seperti alam semesta ini. Kalau yang baru mungkin selama ini ilmu kita itu. Tapi para filosof ini khas. Ada yang punya pendapat alam ini qadim. Itu yang salah satu yang dikafirkan oleh Ghazali, yang dibantah minggu lalu oleh Ibnu Rus. Tapi Ibnu Tufail menjelaskannya lebih bagus. Analoginya begini katanya Ibnu Tufail. Jadi alam ini apakah dia baru atau tidak, pasti ada setelah Allah, setelah Tuhan. Kalau di Ibnu Tufail bahasanya pakai fa'il. Pasti dia adanya setelah Tuhan. Kalau alam dari tidak ada, ya simple.
adanya dari ada Allah terus baru ada alam. Alam ini baru, itu simple. Tapi kalau alam ini qadim gimana? Kalau Ibnu Tufel menggambarkannya begini. Alam ini qadim kayak Ibnu Rus kemarin. Cuma qadimnya dari segi waktu, tidak dari segi zat. Dari segi zat tetap lebih dulu Allah. Ibnu Tufel menggambarkan kayak kalau kamu menggenggam sesuatu. Misalnya saya genggam kacamata ini. Kacamata di tanganku ini dari sini ada di sini. Itu lebih duluan mana? Tanganku apa kacamatanya? Dari segi zaman bareng. Tapi dari segi zat, ini yang bikin kacamata itu ada di sini. Itu maksudnya alam ini qadim. Gitu loh. Jadi dari segi zatnya aku yang menguasai. Wong ini tadi gara-gara aku ada di sini. Tapi dari sisi waktunya sama. Waktu itu kan ada ketika alam semesta muter. Jadi qadim dari segi waktu, tapi tidak dari segi zat. Karena dari segi zat tergantung aku, tergantung tanganku. Terus ada yang tanya, lah kalau alam semesta, kacamatanya ini apa? Ini kan berarti bahan, asalnya dari mana? Kalau pakai Aristoteles, bahannya itu potensi. Susah ya potensi, tak kasih contoh. Misalnya, yang hadir hari ini perempuan. Perempuan yang hadir hari ini itu punya potensi untuk hamil. Nggak usah dicoba tapi. Nah, untuk bisa hamil beneran, kan butuh yang mengaktualkan potensi itu. Dan alam semesta, dia ada kemungkinan ada. Jadi bahannya itu kemungkinan itu, potensi itu kan kemungkinan. Jangan dibayangkan bahannya itu kayak kamu roti terus bahannya tepung, bukan itu. Bahannya alam itu ya kemungkinan dia untuk ada itu potensi namanya. Yang bikin dari mungkin ada beneran itu Allah. Jadi dia qadim dari segi waktu dan bahannya itu potensi untuk ada. Ada beneran gara-gara adanya Allah. Sama kayak perempuan, dia punya potensi untuk hamil. Hamil beneran ya nanti suaminya. Kalau bukan suaminya ya tanya tetangga-tetangganya. Nggak mungkin kok tiba-tiba hamil sendirian. Gitu loh. Jadi pasti ada yang mengaktualkan potensi untuk hamil. Itu kan potensi sama aktualisasi. Jadi alam itu dari tidak ada jadi ada. Sama, meskipun dari sisi waktu dia qadim. Kayak ini tadi. Jadi dari sini bergerak ke situ, itu Allah yang menguasai zatnya. Cuma dari sisi waktu itu dia qadim, karena dia sejak di sini sampai di sini dia ada. Cuma eksistensinya tergantung Allah. Dan yang bikin dia beneran ada Allah. Cuma dia tidak dari tiada. Kenapa? Karena ada bahannya. Bahannya apa? Potensi. Susah ya nek filsafat itu. Jadi barang gampang tadi jelimet. Kenapa? Karena akal susah menerima sesuatu wong itu tidak ada kok terus jadi ada. Karena yang tidak ada ya tidak ada. Kok tiba-tiba jadi ada, itu kan nggak mungkin. Akal susah memahami. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang tidak ada terus ada itu. Ya paling ganti bentuk. Gulanya sudah nggak ada, ndak. Gulanya masih ada, cuma sekarang ganti. Jadi teh. Air putih tadi ndak ada, ndak. Sekarang ya jadi teh, jadi air coklat. Barangnya ndak ada. Kayak dompetmu hilang itu kan bukan berarti hilang. Paling pindah tempat. Dari sakumu ke saku temen sebelah kamarmu. Jadi ndak hilang itu, cuma pindah tempat. Nah itu argumen gerak namanya. Di situ membuktikan pasti Allah ada. Kalau ini di mana-mana disebut. Jadi argumen materi dan bentuk. Kita baca langsung ya kalimatnya. Setiap materi membutuhkan surah, bentuk.
Karena sebuah benda tidak akan tampak kecuali adanya bentuk yang membingkainya. Hakikat benda pun tak akan terbukti tanpa adanya surah. Surah tidak akan ada kecuali dengan perbuatan yang bikin dia ada dari Allah pasti. Maka hakikatnya semua benda yang ingin bereksistensi sangat membutuhkan yang mengaktualkan dia. Fa'il adalah ilat. Allah adalah sebab bagi semua benda yang ada di alam semesta. Kamu susah, tidak mungkin bisa membayangkan ada meter tanpa bentuk. Kalau ada berarti barangnya tidak ada. Ini plastik berbentuk kacamata. Ini kain berbentuk taplak. Kamu, Pak, bisa nggak Pak kain tanpa bentuk? Susah membayangkan, tanpa bentuk gimana ya? Kayu bentuknya bangku. Bisa nggak Pak kayu tanpa bentuk? Nggak bisa. Lah kalau tetelan itu Pak kayu dipecah, lah ya bentuknya tetelan itu. Lah kalau sudah jadi bubuk di pasrah, sekarang bentuknya jadi bubuk. Nggak bisa dibayangkan ada sesuatu, nggak ada bentuknya. Kalau dia nggak ada bentuknya berarti nggak ada barangnya, nggak bisa diakses orang, nggak bisa dilihat orang. Setiap meter butuh form. Nah, Allah itu menciptakan kan filosof kan dianggap kafir karena nganggap alam semesta itu dicipta dengan sudah ada meternya. Allah hanya ngasih bentuk saja. Ini sebenarnya kalau dibaca secara logis sama saja. Karena meter itu kalau nggak ada bentuknya sama saja dia ndak ada. Apa ada materi yang pokoknya tanpa bentuk Pak masih ngomong? Ya tanpa bentuk itu ya bentuk itu. Bentuknya sekarang tidak berbentuk kan gitu. Mesti ada bentuknya. Kalau ndak ada bentuknya ndak mungkin ada meternya. Jadi ini agak trik seolah-olah filosofi itu kafir. Masa Allah menciptakan ada meternya, ada bahannya. Loh enggak. Itu sebenarnya sama saja. Karena meter itu Allah hanya ngasih surah, ngasih bentuk. Loh, meter itu kalau nggak ada bentuknya sama saja dia enggak ada. Jadi akhirnya ya sama sebenarnya menciptakan dari tidak ada. Cuma kan lebih gaya karena rada jelimet sidik mikirnya. Gitu loh. Jadi enggak dia, itu kan yang dibantah oleh Ibnu Rushd, enggak. Dengan itu enggak bikin dia kafir. Ini bisa menjembatani tadi loh. Akal itu kan susah mikir ada sesuatu dari tidak ada. Segalanya ya ada, cuma ganti wujud, ganti bentuk aja. Dan Allah yang ngasih bentuk segalanya. Berarti ya sama dengan Allah mengadakan segalanya dari tidak ada. Karena meter yang tanpa bentuk itu sama kayak enggak ada. Nah itu argumen kedua di Ibnu Tufail. Terakhir ya argumen ghoyah dan inayah itu tadi sudah kita jelaskan sedikit. Ia memperhatikan semua jenis hewan. Bagaimana caranya ia memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya dan kemudian memberikan petunjuk dalam mempergunakan anggota tubuh mereka. Jika Allah tidak memberi mereka petunjuk tentang bagaimana caranya mempergunakan anggota tubuh yang Allah ciptakan untuk digunakan sebagaimana mestinya, maka mereka tidak akan mempergunakan anggota tubuh tersebut. Sementara ia lihat bahwa semua hewan pasti mempergunakan anggota tubuh yang mereka miliki. Dari sana ia mengerti bahwa Al-Fa'il adalah Maha Mulia dan Maha Penyayang. Jadi argumen ghoyah inayah itu semua yang diciptakan Allah pasti ada tujuannya. Dan Allah pasti menolong, menunjukkan tujuannya kemana, fungsinya untuk apa. Bayi itu begitu baru lahir, kan biasanya inisiasi pertama itu ditaruh di atas dadanya ibunya. Itu tidak butuh guru, tidak butuh siapa yang ngajari, otomatis saja dia nyari dadanya ibunya dan langsung ngenyot. Itu tidak ada kursusnya, enggak dokternya, ayo dikenyot, enggak. Itu otomatis.
Allah sendiri yang ngasih ilham. Kuda, ayam, gajah, bahkan itu iso kabel langsung dikasih Allah hidayah. Dikasih Allah, ini loh, gini loh caranya. Kaki buat jalan. Kemudian kalau gajah ya belalai itu buat ngambil makanan sama ngambil nafas sama. Ya kan, kita yang tidak punya belalai dikasih tangan yang pakai buat ngambil. Itu semua Allah yang bikin, dipaskan sesuai kebutuhan kita dan mesti cocok. Kita sekaligus dikasih juknisnya, cara makainya. Kamu kan nggak pernah belajar diajari, cara pakai telinga itu kayak gini loh. Caranya pakai gigi itu kayak gini, enggak. Otomatis saja. Jadi Allah langsung ngasih kita itu. Itu namanya argumen ghoyah dan inayah. Ini menunjukkan Allah itu ada. Gitu. Hewan itu ya dikasih alat vital itu dia langsung bisa pakai. Tidak perlu belajar. Oh caranya gitu toh. Ya, tidak usah. Meskipun dia nggak pernah lihat ayam yang lain, ayam itu otomatis bisa begitu. Manusia sebenarnya juga begitu. Kalau urusan insting, urusan anggota tubuh, gimana cara makainya, langsung diilhamkan oleh Allah di kepalamu. Makanya kamu nggak harus belajar tentang itu. Iso, ojo kuatir. Iya, jangan banyak-banyak nyari referensi lah. Ya meskipun kamu sudah mahasiswa Pak, ini kan kalau nggak ada footnote-nya nggak mantep Pak. Nggak valid, ya. Nggak, kalau yang tentang itu nggak pakai footnote juga nggak apa-apa. Sudah masyhur caranya ya kayak gitulah. Oke, jadi itu namanya argumen ghoyah dan inayah untuk memahami Tuhan. Ada 3 kan gayanya Ibnu Tufail. Jadi akal itu bisa sedalam itu loh kalau dia mikir sendiri untuk menemukan Allah. Itu salah satu contohnya. Oke, alhamdulillah sudah jam 10. Selesai ngaji kita dengan Ibnu Tufail, Hayy bin Yaqdhan. Kitabnya tipis tapi sebenarnya masih banyak yang bisa kamu gali dari kitabnya Hayy bin Yaqdhan itu. Minggu depan kita kitab tipis terakhir, agak keluar sedikit biar nggak bosen dengan yang filosof-filosof Muslim. Kita ketemu Khalil Gibran, The Prophet. Kita lihat nanti ada pelajaran apa yang kita bisa ambil dari seorang Khalil Gibran. Oke, saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.